Entah, tidak ada permintaan maaf Egy dan juga Damai ke Jokowi, tapi nyatanya SP3 terbit atas alasan restoratif justice. Anda melihatnya bagaimana? Ya itulah lucunya, itulah Sri Mulatnya atau dagelannya. Saya barusan tadi melihat live Egy Sujana di salah satu tayangan ya, ada TV lain juga, ada juga cc.com. Egy dari bandara berangkat, ada juga tadi mahasiswa putranya Egy, ada juga tadi Egy Damai. Sekali lagi Egy bantah meminta maaf. Dia bilang bahkan kedatangannya itu seperti surat Al-Toha, jadi seperti Nabi Musa dan kemudian Nabi yang kemudian datang lagi ke Fir'aun. Jadi dia tuh kesana menasehati, tapi lucu aja. Dan di situ terungkap juga bahwa ternyata setelah pertemuan itu Jokowi langsung manggil polisi. Jadi udah ada petugas Polda Metro. Jadi ini terkonfirmasi. Harusnya kalau mau ada restoratif justice, ya mereka itu datang ke kantor polisi. Karena sesuai dengan KUHAP baru ya, saya mendapatkan nasihat ya dari pengacara saya ya, dari Mas Kafur, bahwa di KUHAP yang baru itu ada pasal di 79 sampai 83. Itu syarat-syarat EJ itu kedua belah pihak itu minta maaf dan menandatangani surat RDA. Sekarang kita lihat sekarang, kalau mau jujur buka-bukaan Mbak Diandra dan juga Pak Firman, tunjukkan surat SP3-nya. Di situ pertimbangannya lucu banget, pertimbangannya loncat dari laporan Lecumanan, laporan Joko Widodo, laporan Kamis Sahabat Second, laporan dari Adi Kurniawan, kemudian penetapan TSK, kemudian SPDP, tiba-tiba SP3. Nah, mana surat yang katanya itu restoratif justice atau? Tapi sekali lagi, saya dari hati saya juga karena tadi siang itu mendapatkan WA langsung dari Egy Sujana. Baik. Dan saya jawab ya, bahwa dia mengatakan selamat terus berjuang Brother Roy. Dia nyebut saya Brother Roy. Saya jawab siap, kami terus berjuang Pak Firman. Gitu saya begitu kepada mereka. Jadi saya terus berjuang. Silakan, saya menghormati keputusan Egy dan juga DHL, tapi ini menunjukkan carut marutnya atau langkah aduknya dari kepolisian dalam menerbitkan SP3. Baik. Itu Mbak Dian. Pak Firman, permohonan restoratif justice ini terhadap Egy dan Damai diajukan oleh Jokowi, betul? Jadi kan kita sudah lihat urut-urutannya ya. Jadi kan sudah ada silaturahmi ya, silaturahmi sudah disampaikan, kita juga sudah bisa lihat seperti itu kan. Kemudian dari silaturahmi itu berkembang, kemudian ada proses-proses selanjutnya yaitu permohonan restoratif. Kemudian kami juga menyampaikan, Bapak juga menyampaikan secara terbuka bahwa merekomendasikan untuk juga dapat diproses restoratif justice, pemulihan atau keadilan restoratif seperti itu. Jadi kemudian akhirnya pihak penyidik juga melakukan proses, mekanismenya sesuai dengan prosedur yang ada, dan akhirnya bisa kita lihat tadi juga bahwa keluarlah surat ketetapan penghentian penyidikan. Dan sehingga demikian demi hukum dihentikan terhadap persoalan ini terhadap Pak Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hairil Lubis seperti itu. Jadi dan itu sudah sesuai dengan prosedur dan demi hukum ya, restoratif justice. Dan oleh karena itu jika ada orang-orang yang ingin melaksanakan sebagainya, silakan saja datang ke Polda Metro Jaya, ada diskusi dan sebagainya. Saya rasa sementara itu Mbak. Nah, artinya hubungan dengan Pak Egy Sujana, Damai Hairil Lubis dan juga dengan Pak Jokowi ini sudah berdamai kalau sudah ada restoratif justice ini, Pak? Ya, jadi seperti yang kita sudah lihat kan, Bapak Joko Widodo menerima kedatangan Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hairil Lubis beserta dengan penasihat hukumnya ke kediaman Bapak. Itu sudah menunjukkan adanya silaturahmi, adanya suatu hal yang ingin disampaikan dan adanya niatan-niatan baik. Dan itu ditindaklanjuti dan dilihat oleh Bapak sebagai suatu hal yang positif. Bapak juga menghargai, menghormati kedatangan beliau-beliau ini bersilaturahmi, dan kemudian juga merekomendasikannya untuk dapat juga pada penyidik jika memang bisa dilakukan restoratif justice. Dan hari ini penyidik sudah memproses dan ini ada menarik SP3. Saya rasa itu mengenai mekanisme detail-detailnya apakah sudah minta maaf dan sebagainya, saya pikir seperti juga yang disampaikan Bapak tidak perlu kita persoalkan karena banyak mekanisme, banyak gestur, banyak tutur, banyak tata cara. Baik. Tidak harus dengan berbicara, dengan datang saja menurut kami sudah menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Baik. Ada sesuatu hal yang ingin dilakukan silaturahmi. Perekat silaturahmi yaitu adalah saling memaafkan, saling memberi. Saya rasa gitu Mbak Tunda. Baik, Bang Roy, tanggapannya gimana? Ya, jadi begini, kita harus ingat dan ini sejarah mencatat bahwa KUHP baru nomor 1 tahun 2023 yang disahkan di zaman Presiden Jokowi berlaku beberapa hari yang lalu pada tanggal 2 Januari 2026.
Dan di situ juga ada KUHP yang baru, pasal 79. Dari restoratif justice adalah ada pencabutan dari laporan. Nah, sekarang kita lihat laporan Jokowi, saya udah baca sendiri. LP Jokowi itu waktu itu yang dilaporkan 5 orang. 5 orang itu saya, Dr. Rizwan, Dr. Tifa, kemudian Egy Sujana dan Kurnia Triroyani, bukan Damai Lubis. Kalau sekarang mencabut laporan mana yang dicabut? Kalau yang dicabut ada laporan itu, berarti apa? Berarti di situ ada Kurnia, ada Rizwan, yang dicabut. Kalau tiba-tiba dia mengajukan surat baru, laporannya mana? Damai Lubis juga tidak pernah dilaporkan oleh Jokowi. Ya, jadi makanya mana yang dicabut? Itu satu. Yang kedua adalah kami ini dalam satu SPK istilahnya, satu SPDP, surat perintah dan dimulainya penyidikan. Ya, secara hukum itu semua de jurenya begitu. Tadi yang disampaikan Pak Firmanto, mohon maaf, itu de facto-nya oke, dan sekali lagi hukum jangan dilanggar, Mbak Diandra. Jadi ini, menurut istilahnya pengaplikasian KUHP baru kok tiba-tiba dilanggar, itu kan yang aneh gitu. Kami terus terang senang kalau itu dicabut Pak Egy dan Pak Adamari. Tapi kemudian kalau dicabut, ibaratnya apa? Ibaratnya satu bangunan, satu rumah terdiri atas 5 batu bata. Batu batanya yang satu diambil, ya. Sementara batu bata yang lain itu tidak di situ, dicabut. Coba lihat pencabutannya Jokowi itu kayak apa? Tunjukkan. Baik. Surat pencabutannya Jokowi itu nanti menyebutkan hanya Damai Lubis saja. Hanya Egy. Nggak lucu juga. Nggak ada surat pencabutan mencabut sesuatu yang tadinya 5 yang dilaporkan. Dari situ saja kita sudah bisa lihat kok bahwa itu kacau dalam tata penulisannya. Pak Firmanto, bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi kan kalau kita bicara mekanisme hukum dan domain itu adalah kepada penyidik, dan tentu ada hukum acara yang digunakan. Dan saya juga sudah melihat, dan sebenarnya tidak perlu kita bahas di sini karena itu merupakan kewenangan daripada penyidik. Nah, seperti itu. Jadi menurut hemat kami, ya kalau Mas Roy memiliki penasihat hukum mungkin boleh berdiskusi bagaimana nih, apa seperti itu. Jadi saya pikir yang perlu kita diskusi di sini adalah bahwa sudah ada 2 tersangka yang mengajukan restoratif justice dan sudah diproses. Dan hari ini sudah dihentikan. Kemudian bagaimana yang lainnya? Kan begitu kan? Yang lainnya tentu sesuai dengan mekanisme hukum yang ada, dilakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Misalnya, mau gini Mas Roy, untuk teman-teman para tersangka yang sudah dilimpahkan akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kejaksaan. Kalau dirasa pihak kejaksaan cukup dan bisa dilimpahkan lanjut, maka akan dilakukan pelimpahan terhadap tersangka dan juga barang bukti. Jika ada hal-hal catatan dan sebagainya, mungkin akan kembali 19 untuk dilengkapi oleh penyidik. Begitu juga dengan para tersangka lainnya, pasti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik, dan tentu akan dilakukan hal-hal yang diperlukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga persoalan ini akan menjadi terang benderang dan akan diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Gitu, Mbak.